Pengertian SMTP. Pada era 90-an, email pertama kali digunakan adalah pesan dari Ratu Inggris. Setelah itu, email pun mulai banyak berkembang dan tertentu saja menjadi sangat populer di kalangan publik dan kalangan user karena sangat praktis. SMTP adalah protokol aplikasi yang berfungsi untuk proses transfer surat elektronik atau email pada sebuah jaringan internet. Standar protokol ini didefinisikan dalam RFC 821 dan disempurnakan pada RFC 5321. Protokol ini didefinisikan beberapa bagian dalam proses pengiriman email. Mail User Agent atau bisa disebut MUA, bagian yang berfungsi untuk menangani komunikasi mail server agent atau bisa disebut MSA dengan mail client melalui port TCP 25. Mail transfer agent atau bisa disebut MTA berfungsi untuk menangani proses transfer data mail dari MSA mengirim menuju MSA. Tujuan komunikasi keduanya dilakukan dengan port TCP 587. Slide selanjutnya adalah cara kerja dari SMTP. Cara kerja dari protokol SMTP dasarnya sangatlah sederhana. Prinsip dasar dan prinsip utama dari penggunaan SMTP ini bahwa terdapat sebuah email server yang bertugas sebagai penampung sementara surat elektronik sebelum dikirimkan ke alamat email penerima. Jadi, ketika user akan mengirimkan sebuah surat elektronik, maka surat elektronik tersebut akan dikirimkan oleh user menggunakan protokol SMTP, sehingga surat tersebut kemudian akan masuk ke dalam email server untuk dicocokkan dengan alamat email penerima. Ketika alamat email penerima sudah terdeteksi cocok, maka surat elektronik atau email tersebut kemudian dikirimkan ke alamat email yang dituju, dan pengirim akan memperoleh notifikasi bahwa email sudah dikirimkan ke alamat email. Apabila kita melihat hal tersebut, maka cara kerja SMTP ini persis seperti cara kerja kotak pos atau bis surat yang dahulu digunakan untuk mengirimkan surat dari kota ke kota. Satu-satunya perbedaan antara penggunaan protokol SMTP dengan analogi kotak pos ini hanyalah terdapat pada kecepatan dan tipe surat yang digunakan. Apabila ketika menggunakan kotak pos, kita mengirimkan surat secara fisik, sedangkan pada SMTP kita mengirimkan surat secara elektronik, yang mana waktu pengiriman pun jauh lebih cepat. Meski berbeda, hal ini menunjukkan bahwa ketika kita mengirimkan sebuah email yang kita kirim tersebut akan melewati beberapa proses yang sama, seperti ketika kita mengirimkan surat biasa menggunakan jasa pos. Protokol SMTP sendiri bisa kita akses dan kita gunakan berkat bantuan ISP atau Internet Service Provider. Kebanyakan Internet Service Provider sudah menambah fitur pengiriman email melalui SMTP, sehingga kita bisa mengirimkan email menggunakan protokol ini. Ini adalah contoh dari SMTP. Akan menjelaskan protokol yang digunakan oleh SMTP. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa SMTP server tersebut merupakan protokol. Protokol tersebut dibagi menjadi dua, yakni POP3. POP3 berfungsi atau digunakan untuk mengambil email dari server email. Ini merupakan sebuah protokol versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email dari server. Fungsi dari Post Office Protocol 3 atau POP3 adalah untuk mengunduh semua email dari server ke email lokal, seperti Outlook, Windows, Mail, Macmail, Thunderbird, dan lain sebagainya. Untuk protokol yang kedua yaitu IMAP. IMAP merupakan sebuah protokol standar yang digunakan untuk mengakses ataupun mengambil email dari server email IMAP. Dengan adanya protokol ini, maka pengguna dimungkinkan untuk memilih
pesan email yang akan digunakan akan diambil. Membuat folder di server, mencari pesan email tertentu, serta menghapus pesan email yang ada di server email. Lalu kelebihan dan kekurangannya itu apa? Nah, untuk kelebihan dan kekurangan menggunakan POP3 atau Post Office Protocol 3, yaitu yang pertama, memungkinkan untuk membuka file attachment dengan cepat. Kelebihan yang kedua, apabila email sebelumnya sudah diunduh, maka untuk membukanya dalam keadaan offline atau tanpa jaringan internet sangat dimungkinkan. Kelebihan yang ketiga, tidak tersedia limit pengiriman email atau penerimaan email. Lalu, kekurangan menggunakan POP3 apa saja? Yang pertama, file email yang disimpan akan secara otomatis tersimpan di dalam memori komputer. Bila terdapat banyak file email, maka akan memakan banyak ruang penyimpanan komputer. Kekurangan yang kedua, komputer rentan terinfeksi virus karena file attachment akan tersimpan langsung di dalam komputer. Ketiga, upaya restore atau pengembalian data cukup sulit untuk dilakukan. Yang keempat, mudah menampilkan email phishing atau berbahaya. Lalu, kelebihan dan kekurangan menggunakan IMAP. Yang pertama ada kelebihannya. Kelebihan yang pertama, email dapat diakses dari mana saja, kapan saja, serta dari perangkat apa saja, asal terkoneksi di dalam jaringan internet yang aktif. Kelebihan yang kedua, email tidak akan otomatis terunduh, akan tetapi akan mengunduh email yang sudah dibuka saja. Namun kekurangan menggunakan IMAP apa saja? Yang pertama, IMAP memerlukan hosting untuk penyimpanannya. Yang kedua, kapasitas penyimpanan terbatas. Yang ketiga, hanya dapat diakses apabila terkoneksi dengan jaringan internet saja. Nah, di slide selanjutnya, di sini ada fungsi dari SMTP. Jadi, fungsi utama SMTP adalah menyampaikan email dari suatu host ke host lainnya dalam jaringan. Protokol ini tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penyimpanan dan pengambilan email dari suatu mailbox. Dari sisi klien email, server SMTP ini merupakan sarana untuk melakukan outgoing connection atau mengirimkan pesan. Sedangkan untuk incoming connection digunakan protokol POP3. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengaktifkan SMTP. Anda harus sudah memiliki akun Google dan pastikan Anda juga memiliki akses menuju cPanel yang terdapat di hosting Anda. Adapun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Pertama, untuk bisa mengaktifkan Simple Mail Transfer Protocol Gmail secara benar dan tepat, maka Anda harus memulai dengan akses /secure apps. Kedua, Anda harus login ke akun Gmail yang Anda miliki. Kemudian Anda pilih menu setting untuk melakukan pengaturan. Dan yang terakhir, dalam tahap ini Anda sudah bisa mengakses repositori PHP Mailer di bagian GitHub dan kemudian langsung mendownload scriptnya yang terdapat pada menu download zip or clone. Dan selanjutnya adalah cara setting SMTP Gmail. Dalam metode default, Gmail secara otomatis menggunakan setting SMTP milik sendiri. Akan tetapi, Anda bisa menggunakan informasi dari Gmail SMTP server di banyak tempat, seperti Microsoft Outlook. Yang pertama, setting default SMTP Gmail. Outgoing mail, use authentication, user secure connection, di mana tergantung pada mail client yang biasa Anda gunakan, bisa menjadi TLS atau SSL. Kemudian username, password, port TLS dan port SSL.
Bisa juga Anda menggunakan aplikasi common seperti Gmail atau juga webmail. Maka Anda tidak lagi harus mengatur SMTP secara manual. Ada kemungkinan ditolak atau tidak dapat menggunakan SMTP Gmail bagi pengguna. Hal ini adalah salah satu cara Google untuk mengamankan Gmail mereka dan adanya pemblokiran pada akses para pengguna yang hendak menggunakan SMTP Gmail. Jadi, untuk mengatasi masalah seperti itu, Anda bisa mengunjungi laman Less Secure Apps untuk mengubah settingan. Akses ini akan ditolak jika Anda sudah mengaktifkan 2 faktor authentication. Dan yang kedua, setting Less Secure Apps. Untuk Less Secure Apps sendiri adalah tool yang dipakai Google untuk mendeteksi masuknya atau sign in ke akun aplikasi yang dianggap tidak aman atau berbahaya. Akses dari aplikasi berbahaya bisa dimatikan secara manual, tetapi jika Anda masih ingin menggunakannya, maka Anda bisa membiarkannya tetap menyala. Jika sebuah pesan error muncul dan menghalangi percobaan masuk atau sign in melalui pihak ketiga maupun dari layanan pihak ketiga, kemungkinan terbesar adalah pengaruh dari fitur Less Secure Apps. Berikut adalah cara cepat untuk mengatasinya. Yang pertama, temukan dan nyalakan two-factor authentication yang ada pada akun Anda. Yang kedua, dengan menyalakan two-factor authentication, maka tidak ada lagi pengaruh yang dapat mengganggu. Lalu pilih tombol turn on untuk mengaktifkan fitur Allow Less Secure Apps. Dan yang terakhir, setelah fitur ini menyala, maka dengan ini aplikasi akan otomatis terhubung ke Gmail Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi desain manajemen dan jaringan tentang SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Apa sih SMTP itu? Untuk selanjutnya, materi akan dibawakan oleh kelompok kami. Untuk yang pertama, yaitu pengertian dari SMTP, akan dibawakan oleh Fatimatuz Zahroh. Untuk yang kedua, kegunaan atau fungsi dari SMTP, yang akan dibawakan oleh Afita Putri Apriliani. Untuk yang ketiga, yaitu cara kerja dari SMTP, yang akan dibawakan oleh Rizal Alfianto. Untuk yang keempat, kelebihan menggunakan SMTP, yang akan dibawakan oleh Reski Ramadana. Dan untuk yang kelima, kekurangan menggunakan SMTP, yang akan dibawakan oleh Raihan Adiasta. Untuk selanjutnya, simak video kami ya. Pengertian Simple Mail Transfer Protocol adalah protokol yang dapat digunakan untuk mengirim email ke suatu tujuan yang sudah ditentukan. Agar dapat menggunakan fasilitas email pada server SMTP, pemakai harus mempunyai akun di server SMTP. Selain itu, pemakai juga harus menggunakan software mail client untuk membaca dan mengirim email ke server SMTP. Pada server SMTP, semua email yang dikirim ke pengguna dan telah memiliki akun pada server akan disimpan dalam sebuah direktori. Kemudian saat pengguna menghubungi server, semua email yang ditujukan kepadanya akan dikirim ke komputer klien. Sebaliknya, saat pengguna ingin mengirim email ke suatu alamat email, maka email tersebut akan diteruskan ke alamat yang dituju.
Setelah mengetahui pengertian dari SMTP, saya akan membahas kegunaan atau fungsi dari SMTP. SMTP sangatlah berperan penting untuk mengirim pesan yang berbasis elektronik atau yang sekarang disebut dengan istilah email. Pengguna yang bisa mengirim pesan tentunya adalah pengguna yang sudah menggunakan alamat IP yang di dalamnya terdapat mesin antar host, sedangkan host yang sering digunakan yaitu user agent, MUA, atau email transfer agent atau MTA yang sudah dibahas dalam slide sebelumnya. Kemudian email tersebut akan diterima oleh IMAP maupun POP3. Selanjutnya, POP3 atau Post Office Protocol juga secara otomatis akan mengunduh dan menyimpan pesan melalui data server di SMTP. Dalam hal ini, SMTP menggunakan TCP dengan port 10 sehingga dapat mengunduh pesan seutuhnya dan tidak melakukan selektivitas terhadap pesan yang masuk. Untuk fungsi dari SMTP yang lainnya, yaitu untuk yang pertama, membantu proses pengiriman surat elektronik menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Untuk yang kedua, rahasia pribadi lebih terjaga. Untuk yang ketiga, terdapat banyak vendor yang sudah menyediakan layanan email bagi para user. Yang keempat, mempermudah kita dalam sistem komunikasi, terutama bagi Anda yang berada di lokasi luar pulau atau di luar negeri. Untuk yang kelima, bisa dilakukan kapan dan di mana saja. Yang keenam, tidak membutuhkan biaya yang mahal karena SMTP tidak membutuhkan kartu. Yang ketujuh, hemat tenaga bagi penggunanya. Cara kerja SMTP adalah menggunakan email server yang berperan sebagai penampung sementara untuk surat elektronik sebelum nanti dikirimkan kepada tujuan. Jadi, pada saat pengguna bermaksud mengirimkan suratnya kepada alamat yang dituju, maka surat tersebut akan masuk ke dalam email server terlebih dahulu. Di sini, server SMTP akan mencocokkan alamat pengirim. Pada saat email penerima telah valid, maka surat elektronik sudah siap untuk dikirimkan ke alamat tujuan. Pengirim juga akan memperoleh pemberitahuan atau notifikasi bahwa surat elektroniknya sudah berhasil terkirim. Dan untuk cara mengaktifkannya, pertama-tama untuk mengaktifkan SMTP Gmail, kita harus mengaktifkan fitur Less Secure App pada Google agar tidak memblokir perangkat karena dianggap tidak memiliki standar keamanan yang memadai. Kedua, masuk ke akun Gmail, lalu pilih pengaturan menu tab forwarding IMAP atau IPOP. Setelah itu, pilih enable IMAP. Jika sudah, bisa langsung lanjut ke PHP Mailer. Pada tahap ini, kita bisa mendownload script pada zipper clone di GitHub. Setelah tahapannya selesai, kita sudah dapat menggunakan semua fungsi di dalamnya. Kelebihan SMTP yaitu proses kerjanya yang efektif dan efisien karena proses pengiriman email yang cepat. Kemudian yang kedua ialah termasuk protokol yang sederhana karena di dalam protokol ini hanya berbasis teks saja. Kemudian yang ketiga yaitu proses berkirim email pun dapat dilakukan dengan sangat cepat ke seluruh dunia sehingga dapat menghemat uang dan waktu dalam berkirim surat. Untuk kekurangan menggunakan SMTP yaitu selain terdapat kekurangan, dari SMTP juga memiliki kekurangan dan mungkin perlu adanya upgrade. Kekurangan pada SMTP yang pertama adalah aplikasi ini belum dihubungkan dengan mesin fingerprint agar memenuhi optimalisasi, efisiensi, dan otomasi sistem.
Yang kedua, karena protokol SMTP berawal dari protokol yang benar-benar berbasis teks ASCII, maka SMTP tidak bekerja terlalu baik dalam mengirimkan file-file binary. Yang ketiga, SMTP hanyalah protokol yang melakukan push, artinya dia hanya bisa mengambil email dari klien, tetapi tidak bisa melakukan pull, yaitu melayani pengambilan email pada server. Yang keempat, kemungkinan terjadinya pemalsuan identitas cukup tinggi pada aplikasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian SMTP. SMTP adalah singkatan dari Simple Mail Transfer Protocol. Jadi, pengertian SMTP merupakan protokol yang digunakan untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan atau proses transfer sebuah surat secara elektronik. Namun, dengan menggunakan sebuah cara teknis yang simpel dan mudah untuk dipahami dan diimplementasikan. SMTP pertama kali mulai didefinisikan oleh RCF pada tahun 1982 yang juga dikenal dengan nama STD-10. Hingga saat ini protokol SMTP ini sudah diperbarui dan pembaruan terakhirnya adalah pada tahun 2008 yang dilakukan oleh RFC 5321. Sama seperti beberapa protokol aplikasi internet lainnya yang banyak digunakan seperti HTTP misalnya. SMTP juga menggunakan protokol TCP dalam internet untuk dapat bekerja dengan spesialisasi sebagai pengirim surat elektronik atau email. Dalam pengaplikasian, SMTP digunakan untuk membantu user mengirimkan surat elektronik kepada penerima. Jadi, dengan menggunakan protokol SMTP ini, maka Anda sebagai user dapat mengirimkan pesan elektronik atau email kepada penerima. Nah, itulah pengertian dari SMTP. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara kerja SMTP. Yang pertama, email yang dikirim berisi IP server sender nanti akan dimasukkan ke dalam message queue server sender. Yang kedua, email yang ada di message queue belum bisa dikirim karena server sender dan server receiver belum terkoneksi, sehingga di sini diperlukan adanya sambungan koneksi antar server. Yang ketiga, server sender kemudian membuka jalur dengan server receiver melalui internet agar pesan dapat diterima oleh server receiver. Setelah antar server terkoneksi, maka email akan dikirim ke receiver dengan kemudian ditampung di dalam server receiver. Yang terakhir, email yang ditampung di dalam server receiver akan dikirimkan ke PC receiver lewat protokol POP3 atau IMAP yang nantinya email dapat dibuka oleh receiver. Oke, selamat datang di video kali ini. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Reldo Najari Francisco Tampubolon, NIM 190414000005 dari Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok saya mengenai SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Setelah kita mengetahui pengertian dari SMTP yang merupakan protokol dalam pengiriman data elektronik atau yang biasa kita sebut sebagai email, berikut dengan cara kerjanya pula. Sekarang
kita akan masuk ke penjelasan alur diagram dari SMTP menggunakan gambar yang sudah saya siapkan di bawah ini. Ketika seorang user rildo_nft@gmail.com yang mempunyai account di gmail.com dan ingin mengirimkan email ke daniel@indo.net.id, maka mail server Gmail yang merupakan server dari sender yaitu mx1.mail.gmail.com mengontak server DNS-nya untuk melakukan proses resolve atau proses penyelesaian pengiriman email jika sudah diketemukan mail server Indonet mx1.indo.net, maka pesan tersebut akan diberikan ke mx1.indo.net. Setelah itu, mx1.indo.net akan otomatis melakukan search and finding account user yang dituju, yaitu daniel@indo.net.id. Jika benar, maka akan dimasukkan ke mailbox user yang dituju tadi. Sebaliknya, jika tidak ada, maka mx1.indo.net otomatis akan mem-pop up pesan error yang akan dikembalikan ke server Gmail mx1.mail.gmail.com. Jadi, untuk protokol SMTP itu sendiri selalu melewati server sender dan receivernya masing-masing. Ada contoh di atas, server sendernya adalah gmail.com dan server receivernya adalah indonet.com. Selain itu, dalam protokol ini juga termasuk dengan melewati server DNS mereka masing-masing. Apakah server DNS itu? Server DNS itu sendiri merupakan sebuah sistem yang meringkas pekerjaan kita dalam berselancar di internet. Nah, fungsi utama dari server DNS itu sendiri ada 3, yaitu meminta informasi IP address atau alamat IP sebuah website berdasarkan nama domain, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan, serta mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Nah, fungsi utama yang ketiga inilah yang berperan dalam protokol pengiriman email menggunakan SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua untuk mempelajari bagaimana alur kerja dari SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol dalam pengiriman email. Bila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagian reply kode Simple Mail Transfer Protocol atau yang disingkat SMTP. Nama saya Silmi Rahmalehana, NIM 1904411000082, kelas Desain Manajemen 3C. Berikut kode-kodenya. Yang pertama itu ada kesalahan perintah tidak dikenali. Lalu ada kesalahan dalam parameter atau argumen. Lalu ada perintah tidak diterapkan, urutan perintahnya yang tidak sesuai, parameter perintahnya yang enggak diterapkan. Lalu ini 211 itu status sistem atau balasan sistem, bantuan sistem gitu. Ini ada pesan bantuan. Ini ada siap layanannya siap. Lalu ada penutupan layanan saluran transmisi. Di sini ada layanan tidak tersedia. Biasanya domain itu yang disupport oleh pengguna. Lalu di sini ada permintaan tindakan surat, ya selesai. Lalu pengguna akan menuliskan tuh ini maksudnya pengguna itu akan menuliskan ke mana gitu. Lalu ada
tindakan surat yang diminta itu tidak dilaksanakan, diambil, itu kotak surat tidak tersedia. Ini ada contoh error pada kode 250, lalu ada error pada kode 421. Sini ada kotak surat tidak tersedia, lalu error masih diproses, kesalahan dalam pemrosesan, lalu ada ini coba lagi, lalu yang di 452 ini penyimpanan sistem tidak mencukupi. Lalu tindakan surat yang diminta dibatalkan, melebihi lokasi penyimpanan. Lalu tindakan yang diminta tidak dilaksanakan, diambil, nama kotak surat tidak diizinkan. Di sini mulai masukkan surat lalu diakhiri dengan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan perintah pada SMTP yang digunakan untuk mengirim email. Perintah SMTP ini mendefinisikan proses transfer email atau fungsi lainnya yang diminta oleh user. Yang pertama ada perintah data, digunakan untuk menunjukkan pesan yang dikirim. Kemudian ada perintah expand, meminta pada penerima atau server untuk memastikan apakah argumen berupa list atau mailing list. Lalu ada perintah hello, digunakan untuk mengidentifikasi pengirim SMTP ke penerima SMTP. Kemudian ada perintah help, meminta server untuk mengirimkan informasi pada klien. Lalu ada perintah mail untuk mengenali pengirim dan menyediakan informasi tentang pesan. Kemudian ada perintah noob, tidak mempengaruhi perintah yang diberikan sebelumnya. Lalu ada perintah RCPT, yaitu alamat email yang dituju dan dikenali oleh penerima. Ada perintah reset, menyatakan bahwa transaksi email saat ini akan dibatalkan. Lalu ada perintah send and mail, mengharuskan data email dikirim ke terminal pengguna jika pengguna aktif pada host. Lalu ada perintah send, mengharuskan data surat dikirim ke terminal pengguna. Kemudian ada perintah send or mail, mengirim data email. Jika pengguna tidak aktif, data email dimasukkan ke kontak surat pengguna. Kemudian ada perintah turn, menetapkan bahwa penerima harus mengirim balasan OK dan mengirim balasan penolakan. Lalu ada perintah verify, meminta pada penerima atau server untuk memastikan apakah argumen yang diberikan nama user atau nama mailbox. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan membahas tentang apa itu SMTP, fungsi-fungsi dari SMTP, mengenal port-port yang digunakan oleh SMTP, contoh-contoh SMTP, dan juga cara kerja dari SMTP. Sebelum lanjut, perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Zakaria dan teman-teman saya Fadli Triputra Hariski, Muhammad Farid Irsyadi, Saril Mobin, dan Wazainul Asrul. Sebelum membahas SMTP, Anda perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu protokol. Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Atau lebih singkatnya, yaitu kesepakatan mengenai bagaimana komunikasi akan dilakukan. Selanjutnya, apa itu SMTP?
SMTP sendiri merupakan kependekan dari Simple Mail Transfer Protocol. SMTP merupakan salah satu jenis protokol yang bekerja dalam hal pengiriman pesan-pesan berupa elektronik, surat elektronik, atau email pada sebuah jaringan internet. Apabila kita artikan secara harfiah, maka bisa dikatakan bahwa SMTP merupakan sebuah protokol yang digunakan untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan proses transfer sebuah surat secara elektronik, namun dengan menggunakan sebuah acara teknis yang simpel dan mudah untuk dipahami dan diimplementasikan. Akan tetapi, ternyata dalam pengaplikasiannya, SMTP hanyalah digunakan untuk membantu user mengirimkan surat elektronik kepada penerima. Selanjutnya, mengenai fungsi-fungsi dari SMTP akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahril Mubin. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi SMTP, yaitu Simple Mail Transfer Protocol. SMTP digunakan untuk membantu user mengirimkan surat elektronik kepada penerimanya. Jadi dengan menggunakan protokol SMTP ini, Anda sebagai user dapat mengirimkan pesan elektronik atau email kepada penerima. Selain itu, fungsi dari SMTP ini juga bisa dimanfaatkan sebagai salah satu cara mengamankan jaringan TLS, yang sebenarnya merupakan pengganti dari SSL. Fungsi utama dari SMTP ini adalah menyampaikan email dari satu host ke host lainnya dalam jaringan. Protokol ini tidak memiliki kemampuan untuk menyimpan dan mengambil email dari mailbox. Adapun fungsi yang lain dari SMTP ini adalah untuk membantu mempercepat pengiriman pesan atau surat pribadi yang berbentuk privat, tidak memerlukan biaya perangko, dapat dilakukan kapan saja dan dimanapun, mempermudah Anda untuk berkomunikasi dengan rekan atau kerabat Anda yang berada di lokasi yang jauh, seperti beda negara, memiliki banyak vendor yang telah menyediakan layanan email bagi para penggunanya. Ya, mungkin cukup sekian dari saya tentang fungsi SMTP. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengan Farid di sini. Pada tiap protokol jaringan pasti mempunyai port untuk menghubungkan device klien dengan server. Nah, apa saja port yang digunakan dalam SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol? Yang pertama yaitu port 25. Port 25 merupakan port tertua yang ada. Didirikan pada tahun 1982, port 25 digunakan sebagai port standar untuk mengirim email menggunakan SMTP. Seiring dengan banyaknya ISP dan penyedia hosting yang mengeblok penggunaan port 25, membuat port 25 mulai ditinggalkan. Yang kedua yaitu port 465. Port 465 awalnya direncanakan untuk enkripsi SMTPS dan pembungkus autentifikasi atas SMTP, tetapi dengan cepat dihentikan. Penggunaan 465 untuk SMTP melalui SSL yang tidak resmi, dan penggunaan port ini dihentikan 15 tahun lalu, tetapi masih ada beberapa yang menggunakan port ini. Yang ketiga yaitu port 587. Port 587 dibuat berdasar konsep untuk membagi pengumpulan pesan tradisional untuk memastikan keamanan dan aturan baru tidak mengganggu trafik penyampaian tradisional. Penggunaan port 587 sebagai port standar SMTP karena didukung hampir semua server. Port 587 sangat direkomendasikan untuk pengumpulan email. Yang keempat yaitu port 2525. Hampir semua ISP mendukung penggunaan port 2525, meskipun port ini bukan merupakan port SMTP resmi. Penggunaan port 2525 ini sebagai alternatif jika semua port sebelumnya terblokir, dikarenakan port 2525 bukan merupakan non tradisional port dengan nomor tinggi. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, selanjutnya di sini saya Khozainul Asrar akan menyampaikan contoh dari SMTP.
Berikut adalah nama-nama SMTP yang biasa digunakan. Let's go. Yang pertama ada Gmail. Di situ SMTP servernya outgoing mail. Terus kemudian Biznet. SMTP servernya yaitu smtp.biz.net.id. Kemudian juga ada CBN Siperindo Aditama. SMTP servernya smpt.cbn.net.id. Selanjutnya juga ada DNet. SMTP servernya yaitu mail.thenet.net.id. Terus Indonet. SMTP servernya smtp.indo.net.id. Terus ada Fastnet Free Media. SMTP servernya mail.fast.net.id. Oke, dan yang terakhir di sini ada Linknet. SMTP servernya mail1.link.net.id. Terus Mitranet. SMTP servernya mail.mitra.net.id. Dan yang terakhir Buminet. SMTP servernya mail.bumi.net.id. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang contoh-contoh dari SMTP. Sebenarnya masih ada banyak atau beberapa, tapi saya hanya membacakan itu tadi. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja SMTP. Untuk bisa lebih memahami mengenai SMTP dalam proses pengiriman sebuah email, maka ada baiknya kita juga mempelajari mengenai cara kerja dari SMTP ini di dalam proses pengiriman surat elektronik atau email. Cara kerja dari protokol SMTP ini pada dasarnya sangatlah sederhana. Prinsip dasar dan prinsip utama dari penggunaan SMTP ini adalah bahwa terdapat sebuah email server yang bertugas sebagai penampung sementara surat elektronik sebelum dikirimkan ke alamat email penerima. Jadi, ketika user akan mengirimkan sebuah surat elektronik, maka surat elektronik tersebut yang dikirimkan oleh user akan menggunakan protokol SMTP, sehingga surat tersebut kemudian akan masuk ke dalam email server untuk dicocokkan dengan alamat email penerima. Ketika alamat email penerima sudah terdeteksi cocok, maka surat elektronik atau email tersebut kemudian dikirimkan ke alamat email yang dituju dan pengirim akan memperoleh notifikasi bahwa email sudah dikirim ke alamat email. Protokol SMTP sendiri bisa kita akses dan kita gunakan berkat bantuan ISP atau Internet Service Provider yang kita gunakan. Kebanyakan Internet Service Provider sudah menambah fitur pengirim email melalui SMTP, sehingga kita bisa mengirimkan email menggunakan protokol ini. Sekian penjelasan saya mengenai cara kerja SMTP. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.